Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Puji Tuhan kita diberi kesempatan hari ini untuk melaksanakan persekutuan teruna melalui media online YouTube GPIB Sion. Hari ini kita akan dilayani oleh Kak Ana sebagai liturgos, Kak Regina sebagai pelayan firman, dan Kak Daniel sebagai pemusik. Untuk memulai ibadah, dipersilakan untuk bersaat teduh. Kita akan memulai ibadah persekutuan teruna. Untuk itu kita akan menyanyikan lagu pembukaan Allah Itu Baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam surga, kembali lagi kami ke hadirat-Mu ya Tuhan. Saat ini kami bersama dengan adik-adik teruna ingin berterima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu. Sampai saat ini kami masih diberikan kesehatan, sehingga hari ini kami dapat beribadah persekutuan teruna. Ya Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Semoga ibadah kami saat ini bisa menjadi penguatan untuk adik-adik yang masih harus di rumah sampai saat ini, untuk menurunkan penyebaran COVID-19 ya Tuhan. Inilah doa, syukur, dan permohonan kami. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membaca Mazmur. Mazmur hari ini terambil dari Mazmur 15 ayat 1-5. Dipersilakan adik-adik untuk membuka Alkitabnya dari Mazmur 15 ayat 1-5. Kita baca secara bersama-sama. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Sebelum memasuki firman, mari kita angkat satu pujian semua yang tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Adik-adik, selamat pagi adik-adik teruna. Sekarang kita tiba dalam pelayanan firman. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada di surga, selamat pagi ya Bapa. Ucap syukur kepadamu, Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami ya Bapa. Dan Bapa, pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapa,
kiranya Engkau yang memberkati kami, bukalah hati dan pikiran kami agar kami kiranya boleh mengerti, boleh memahami, dan boleh menerapkan firman-Mu yang disampaikan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Inilah doa kami, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Sekarang kita harus siapkan Alkitab kita buka bacaan firman Tuhan pada hari ini, terambil dari 1 Timotius, pasalnya yang pertama, ayat 12 sampai 17. 1 Timotius pasalnya yang pertama, ayat yang 12 sampai ke 17. Kakak akan bacakan untuk adik-adik sekalian ya. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah, kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dari bacaan Alkitab yang sudah kita baca tadi, kakak mau ngambil 3 kesimpulan, 3 poin yang dimana Tuhan tuh di sini mau mengajarkan kepada kita agar kita sama-sama belajar dengan rumus 3B. 3B. B yang pertama itu ada bersyukur. Bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Nah, Paulus dan Timotius merupakan wujud nyata, contoh nyata bahwa dalam kehidupannya Paulus dan Timotius ini, mereka bersyukur atas kehidupan mereka sehingga mereka menyerahkan diri mereka gitu. Mereka menyerahkan diri mereka kepada Tuhan dengan cara apa? Yaitu dengan mau dibentuk untuk menjadi pelayan di tengah-tengah jemaat. Nah, pelayanan ini Timotius sama Paulus itu lakukan dari masa muda mereka. Jadi selagi masa muda mereka sudah melakukan pelayanan, mereka sudah aktif, terlibat untuk melayani jemaat-jemaatnya. Itu karena bentuk bersyukur mereka kepada Tuhan atas kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada Paulus dan Timotius ini. Nah, dalam pengaplikasian teman-teman teruna, adik-adik teruna sekalian, kalian bisa menyerahkan diri kalian sebagai bentuk syukur kalian ini dengan mengembangkan talenta yang kalian miliki. Contohnya, kalian bisa nyanyi, kalian bisa acting. Itu kan merupakan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kalian. Sehingga kalian bisa mengembangkan talenta itu bisa dengan ikut pelayanan, ikut mengisi pujian. Kalau kalian bisa nyanyi, kalian bisa bilang ke kakak lain kalian, "Kak, aku mau isi pujian di ibadah Pelkat Persekutuan Teruna hari ini," gitu. Atau kalian bisa main acting, bisa drama. Kalian bisa ikut dalam drama Paskah atau drama Natal. Terus kalau kalian punya misalkan bakat kalian bisa fotografi, nggak cuma nyanyi, nggak cuma acting gitu, tapi kalian bisa fotografi, bisa foto-foto, itu bisa terlibat dalam dokumentasi, bisa mengambil
kejadian-kejadian penting apa sih yang telah terjadi di jemaat kalian, di gereja kalian masing-masing. Itu juga merupakan bentuk pelayanan kalian. Jadi untuk adik-adik yang memiliki talenta, kakak yakin dan kakak percaya bahwa setiap manusia yang diciptakan oleh Tuhan pasti sudah diberikan talenta oleh Tuhan. Sehingga tinggal gimana caranya kita bisa mengolah, bisa mengembangkan talenta yang kita miliki. Dan yang perlu diingat, talenta yang datangnya daripada Tuhan harus dikembalikan juga ke Tuhan. Jadi tujuannya kita mengembangkan talenta itu tujuannya ya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi tidak bertujuan untuk memamerkan diri, untuk menyombongkan diri, tapi ini semua untuk dikembalikan kepada Tuhan yang telah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Dan dilanjut ya ke poin yang kedua, itu ada belajar untuk menjadi contoh sebagai kakak yang baik. Nah, kalau kalian yang nggak punya adik, kalau kalian nggak punya adik di sekolah minggu, kalian punya adik juga. Adik-adik PA di bawah kalian merupakan adik kalian juga gitu. Kakak pun juga belajar sebagai kakak lain di sini. Kakak belajar untuk menjadi contoh yang baik untuk adik-adik teruna. Itu bagaimana? Nah, contoh hal yang paling simpel dan yang paling kecil tapi bisa berefek panjang, itu contohnya adalah disiplin dalam waktu. Disiplin dalam waktu tentu saja dengan tepat waktu. Kalau kalian sekarang kan lagi home learning from home gitu kan, belajar di rumah karena lagi corona. Jadi kalau kalian dibilang jadwal besok kita kelas jam 7 ya, berarti kalian yang memang harus mempersiapkan seperti semula, seperti biasa. Kalian bangun pagi, kalian siap-siap, kalian sarapan, kalian mandi, kalian tetap pakai seragam kalau yang diwajibkan untuk pakai seragam gitu. Dan ikut dalam kelas on time, tepat waktu. Jam 7 ya kalian sudah standby di depan laptop atau di depan gadget kalian. 7 kurang 10 atau 7 kurang 15 lah, kalian udah harus standby di dekat gadget kalian atau di dekat laptop kalian. Jadi biar kalian tuh nggak terburu-buru, gerusak-gerusuk karena mepet waktunya. Nah, kalau di gereja, misalkan ibadah, karena kita ibadahnya online via YouTube channel, jadi kan kakak-kakak memberikan jadwal, yaitu adik-adik bisa beribadah di jam 9. Ya, kalian belajar untuk tetap mengikuti ibadah Pelkat Persekutuan Teruna dari rumah masing-masing di jam 9 gitu. Karena dengan adanya corona ini bukan menjadi penghalang, tidak menjadikan suatu penghalang bagi kita untuk melakukan aktivitas kegiatan kita sehari-hari yang seperti sebelumnya gitu. Hanya ada penerapan yang sedikit berbeda dari biasanya. Disebut new normal lah ya. Jadi itu yang itu salah satu contoh yang mau kakak ajak untuk kita sama-sama belajar. Bisa disiplin waktu, atau bisa juga membuang sampah yang ada di jalanan, yang sampah sembarangan. Kalau kalian lihat ada sampah-sampah di pinggir jalan yang harusnya itu bukan di situ, kalian bisa ambil itu dan masukkan ke tong sampah. Atau kalau kalian punya sampah sendiri dan kalian belum lihat ada tong sampah, ya kalian simpan dulu aja. Jangan jadikan itu sebagai alasan, kan gak ada tong sampah, terus kalian jadi buang sampah sembarangan. Jangan kayak gitu ya adik-adik. Karena kebiasaan yang baik itu akan menghasilkan kehidupan yang baik. Jadi mari kita sama-sama belajar untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil, kebiasaan baik yang
itu bisa menjadikan contoh nggak cuma untuk adik-adik kita, tapi bisa juga jadi contoh untuk orang lain. Karena setiap perbuatan kita tuh sebenarnya perbuatan kita tuh dilihat baik atau buruknya, dan itu bisa dicontoh. Kalau kebiasaan baik dan itu bisa dicontoh, kenapa tidak? Jadi mari kita sama-sama untuk membangun kebiasaan yang baik demi kehidupan kita yang baik. Lanjut di poin ketiga, itu ada berkomitmen. Berkomitmen itu adalah disiplin pada diri kita sendiri. Tadi kita sudah belajar untuk menjadi contoh kepada orang lain, atau menjadi contoh kakak yang baik. Nah, sekarang bagaimana kita setia kepada Tuhan dengan cara menerapkan kebiasaan-kebiasaan tadi itu tanpa henti. Jadi dilakukan terus-menerus, tidak terbatas waktu. Jadi kalian melakukannya tidak ada batasan. Nah, ini merupakan salah satu bentuk kita juga untuk setia kepada Tuhan, dimana kalau melakukan hal yang baik itu dilakukan selalu. Jadi tidak berdasarkan karena kita lagi sedih atau kita lagi bahagia makanya kita melakukan itu, tapi di dalam keadaan apapun kita tetap melakukan itu. Kita tetap bersyukur. Kita lagi sedih, kita bersyukur. Kita lagi bahagia, ya kita bersyukur. Kita lagi senang, kita lagi gembira, kita tetap berbuat baik sama orang. Kita sedih, kita kecewa karena orang lain, kita pun juga harus tetap berbuat baik kepada orang. Itu contoh simpel yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, bahwa kita harus setia melayani Tuhan dengan hal-hal yang bisa kita lakukan, dari hal yang terkecil, dari hal-hal yang bisa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi ingat 3 poin tadi, yaitu bersyukur atas anugerah kasih Tuhan, belajar untuk menjadi contoh kakak yang baik, dan yang terakhir adalah berkomitmen. Jadi itu firman yang ingin kita pelajari, firman yang kita sama-sama mau belajar agar kedepannya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan pribadi yang semakin takut akan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk firman yang boleh disampaikan, yang boleh sama-sama kami pelajari Bapa, agar kiranya kami boleh mengerti maksud dan tujuan pemberitaan firman-Mu ini ya Bapa, sehingga kami boleh menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Bapa, kami memohon campur tangan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kiranya kami boleh untuk bersyukur, belajar untuk menjadi contoh yang baik ya Bapa, serta kami juga boleh berkomitmen dalam kehidupan kami ini ya Bapa. Inilah doa kami, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang baru kita dengar, kita akan mengangkat pujian, melayani, dan mengasihi. Berjuta jiwa tak tahu kemana akan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani, mengasihi, ku
Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, mari kita naikkan doa syafaat kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa untuk firman yang boleh disampaikan ya Bapa. Bapa, pada saat ini kami ingin menaikkan doa syafaat kami ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini ya Bapa. Bangsa kami yang masih diliputi kecemasan dan kekhawatiran tentang corona ya Bapa, tapi kami percaya bahwa Kuasa Roh Kudus-Mu yang mampu menyelamatkan kami ya Bapa, dan kiranya keselamatan daripada-Mu saja ya Bapa yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Bapa, kami juga yang berdoa untuk gereja di muka bumi ini ya Bapa, terkhusus untuk GPIB Sion Jakarta ya Bapa. Terima kasih untuk berkat Kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga gereja kami telah menyelesaikan pembangunan untuk kantor sekretariat dan gedung serbaguna gereja GPIB Sion ini ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk K6 Pelkat, terkhusus untuk Pelkat PT. Kiranya Engkau yang mau memberkati kami, Engkau perlengkapi kami Bapa untuk Pelkat Persekutuan Teruna ini, agar kiranya semakin boleh ditumbuhkan dalam iman ya Bapa, dan kami boleh sama-sama belajar, berakar, bertumbuh, dan berbuah, serta menjadi berkat bagi orang banyak ya Bapa. Bapa, kami juga yang berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit ya Bapa, sedang lemah tubuh. Kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit, kiranya Engkau yang berikan mereka kesembuhan melalui makanan, obat-obatan yang mereka minum ya Bapa. Kami percaya Engkau yang mampu menyembuhkan segala sakit penyakit yang dideritanya ya Bapa. Bapa, kami juga bersyukur Bapa untuk pertambahan usia kepada teman-teman kami yang telah Engkau tambahkan 1 tahun lagi ya Bapa umurnya di muka bumi ini. Kiranya semakin boleh diperlengkapi lagi Bapa, agar kehidupannya boleh menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya, boleh menjadi berkat dimanapun mereka ditempatkan ya Bapa. Bapa, kami juga yang berdoa untuk keluarga serta pergaulan Teruna ini ya Bapa. Kami berdoa untuk keluarga kami, masing-masing keluarga kami, yang baik itu keluarga kami yang jauh, sanak saudara kami, ataupun keluarga kami yang dekat ya Bapa. Setiap pergumulan yang sedang kami alami, sedang kami hadapi, kami percaya bahwa Engkau yang Maha mengetahui dan Engkau yang Maha memberikan jalan keluar atas setiap pergumulan yang sedang dihadapi oleh keluarga kami masing-masing di tengah berjemaat ini ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pergaulan Teruna yang kian hari kami lihat semakin menyedihkan, semakin tidak menentu, semakin menakutkan ya Bapa. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Jauhkan kami anak-anak Teruna-Mu ini ya Bapa dari hal-hal yang menyesatkan ya Bapa. Lindungi kami agar kami terhindar dari segala mara bahaya dan pergaulan yang tidak menyehatkan ini ya Bapa. Bapa, inilah doa kami yang kurang sempurna ini ya Bapa. Kiranya Engkau yang memperlengkapi kami. Kami tutup doa syafaat ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah
yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikan persembahan melalui rekening GPIB Sion atau bisa digabung dengan persembahan bersama orang tua kalian masing-masing. Kita akan mengangkat pujian bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Untuk menutup ibadah persekutuan Teruna hari ini, kita akan mengangkat lagu Yesus Berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik Teruna, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk waktu yang boleh Engkau berikan ya Bapa. Meskipun melalui online ya Bapa, tapi kami boleh sama-sama untuk beribadah di ibadah Pelkat Persekutuan Teruna ini ya Bapa. Inilah kehidupan kami yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, agar kiranya Engkau yang selalu memperlengkapi kami dalam kami menjalankan kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Dan sekarang, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.